Kita mau manjat tebing di sini dan ini pertama kalinya buat saya. Jadi saya nanti bakal dibantu sama teman-teman Mapala Untan ini. Ini alat-alatnya apa aja nih? Alat-alat keselamatan wajib dikenakan agar aman sekaligus meminimalisir kemungkinan cedera. Selebihnya, semangat pantang menyerahlah yang sangat diperlukan, khususnya bagi saya. Saatnya menguji adrenalin. Saya akan mencoba memanjat dinding batu ini hingga ke bagian puncak tebing untuk pertama kalinya. Pelan-pelan saya mencoba melalui tiap senti tebing bunga. Meskipun tingkat kecuraman dan kesulitan masuk dalam kategori rendah, tetap saja olahraga ekstrim ini membutuhkan energi besar. Rekahan atau gelombang tidak beraturan pada tebing andesit ini berguna sebagai pijakan kaki atau cengkraman tangan saat menggapai tebing vertikal dengan derajat kemiringan yang bervariasi. Batuan andesit di sini memiliki tingkat kekerasan yang tinggi dan umumnya berwarna hitam gelap. Ini saya tadi di bawah lumayan kesulitan mencari pijakan. Tapi sekarang udah bisa lah. Tinggal kurang lebih 2-3 meter lagi nyampe di teras. Penempatan kaki yang pas akan memantapkan gerakan selanjutnya. Semakin ke atas, tingkat kesulitan pada tebing bunga semakin bertambah. Namun beberapa pemanjat bergerak turun membantu saat saya sesekali tidak mampu meraih dinding tebing. Latihan rutin yang tidak saya miliki ini bisa sangat membantu memantapkan tangan dan kaki untuk memanjat. Dagu saya nyium tebing tadi. Meski nyali sedikit ciut, tapi rasa penasaran saya untuk menaklukkan tebing ini justru lebih besar lagi. Tarik dong kaki kanan orang nggak kuat. Nyampe pas udah mau sampai di teras ini, saya bukan manjat lagi, tapi udah merayap. Udah dagunya nyium tebing, tapi akhirnya istirahat juga. Istirahat dulu. Jadi walaupun kita udah istirahat di teras seperti ini, kita harus tetap pakai ini. Tali pengaman. Tali pengaman ini fungsinya biar kita merasa lebih aman aja. Dan ini juga harus diiketin ke dahan pohon yang kuat seperti ini. Kalau misalnya nggak ada dahan pohon, biasa menggunakan paku tebing. Bermacam-macam sih paku tebing itu. Ada piton dan lain-lain. Saya udah ngelepas tali pengaman, sekarang saya mau lanjut lagi. Semoga bisa sampai di top. Luar biasa melelahkan, tapi angin sepoi-sepoinya menenangkan hati. Akhirnya berhasil sampai juga di top. Kalau bikin bubur pedas harus kudu wajib pakai daun kesum ini. Kalau misalnya nggak ada daun kesum, nggak bakal jadi tuh bubur pedasnya. Karena ini yang menjadi salah satu aromanya. Wangi banget. Polygonum odoratum atau daun kesum biasa tumbuh di daratan tropis Asia Tenggara dan terutama sangat mudah dijumpai di hutan Kalimantan. Daun ini juga menjadi bumbu wajib pada resep dapur khas Melayu, tidak terkecuali untuk bubur pedas. Daun kesum ini kalau dilihat-lihat, kalau diperhatiin nih, tumbuhnya sama tumbuhan lain juga. Jadi ini termasuk tumbuhan liar dan wangi banget nih.
kok nagih sih? Beda, rasanya agak pedas-pedas pahit gimana gitu. Dan wanginya tuh wangi banget. Wanginya tuh seger. Gimana ya, susah diungkapkan dengan kata-kata. Tradisi membuat bubur pedas sudah dikenal secara turun-temurun. Meskipun kini tidak lagi menggunakan 40 macam sayur seperti pada zaman pembuatannya dulu, namun warisan kuliner Nusantara ini tetap diminati. Tadi udah dapet tumbuhan-tumbuhan yang di hutan, tapi udah kita tambahin lagi, sekarang udah banyak. Karena nyari 40 itu ternyata lumayan susah, jadi kita ngambil yang dari ladang. Bubur pedas menggunakan beras sangrai yang telah ditumbuk. Beras ini menjadi bahan utama bubur. Kemudian dicampur dengan sayuran yang sudah dipotong-potong dan bumbu racikan khas Sambas. Meskipun menjadi makanan khas Sambas, namun cerita bubur pedas ini juga benar hingga ke Malaysia. Ternyata enak. Bubur pedas ini emang namanya bubur pedas, tapi nggak ada pedas-pedasnya. Bubur pedas ini rasa pedasnya datang dari daun kesum, tapi daun kesum kalau udah dicampur sama tumbuhan-tumbuhan lain, sama sayur-sayuran lain, udah nggak berasa lagi pedasnya. Emang daun kesumnya berasa banget di lidah. Dan bubur pedas ini salah satu khas Melayu Sambas. Cuman adanya di sini aja nih, di Sambas. Dan karena semuanya sayuran, ini artinya banyak serat, bagus untuk pencernaan.